pujo pajapu telek asu supaya Rizky tunduk dengan saya, tunduk mbak aku, dalam artian nurut sama saya. Jadi orang itu biasanya kalau disapa lebih dulu itu lebih merasa. Selamat datang kembali di channelnya Rasa Misteri, di mana ada rasa pasti ada misteri. Oke, di kesempatan kali ini kita nggak akan ngebawain sebuah cerita yang mistis atau kita akan bercerita tentang hal-hal yang aneh atau mistis. Enggak. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja bareng Mbah siapa ya? Atmo. Mbah Atmo. Iya, Atmoko, iya. Nah, Mbah Atmo ini sebenarnya ya bagi saya juga temen, terus guru juga, terus pokoknya intinya itu segalanya. Ya intinya teman deket lah, teman deket. Terus pengalaman hidupnya dia ini juga yang saya rasa ini Miris. ya enggak, Tragis. enggak kan gini Om. Sampai kan udah rumah tangga juga udah lama. Sampai belum? Baru. Oh. Nah, ini kan perjalanan hidup saya juga kan masih panjang. Terus Iya. saya juga kan juga butuh gimana? Butuh bimbingan. Perjalanan hidupnya sampean masih panjang, berarti sampean tahu mati ini masih lama ya? Enggak tahu. Iya, sakti nih Om Rizky nih. Intinya kita ngobrol-ngobrol santai aja karena banyak juga subscriber kita yang request yang podcast lama dong, yang ngobrol-ngobrol tentang ngebahas inilah, ngebahas itu, tentang kehidupan kita sehari-hari atau itu ya. Pokoknya banyak lah intinya request Anda. Request yang mana sih? Ada kok Om. Ada, aku nyariin nggak ada. Ya Allah. Biasa nih viewernya 18.000, saya nge-like mek 3, aku, anakku, mbak istriku. Ya intinya seperti itulah. Kita akan buat suasana rasa misteri yang baru. Oh iya. Nah ini kan agak dalam nih. Dalamnya ya kemungkinan ya sejengkal aja. Saya ini gimana ya? Kak Ro, gimana? Gimana? Jadi saya ini perannya seakan-akan saya ini paranormal ya? Ya mirip paranormal, bukan paranormal loh. Kalau paranormal lah, paranormal lo masih normal. Aku parah di atas normal. Kalau sampean paranormal pun, Mbah, mboten abot setunggal kilo mawon kerasa kireng di sini kertas abang saya kena dijolaken. Kan seperti itu tuh ya. Kalau udah paranormal tingkatnya udah set itu udah Mbah. Kalau ini kan enggak, kita kan cuma ngobrol santai aja tuh. Yang ingin saya obrolin sebenarnya ringan-ringan aja kehidupan kita sehari-hari. Berarti kurang lebih ini ceritanya mau curhat gitu ya? Mirip-mirip seperti itu. Oh iya, jelas duit ini guys. Gimana ya ngawal ini? Ngawal ini seperti ini Om. Kan ya Om tahulah sendiri kalau saya ini orangnya itu jangan dianggap saya lah, orang lain gitu. Jadi seakan-akan ini sampean nggak curhat gitu, padahal sampean ini curhat. Ini menceritakan kehidupan teman saya. Oh iya, apa temennya teman saya? Temennya teman saya yang 11-12. 11-12 ya, bedanya dianya itu ngalaminya dulu, saya ngalaminnya kemarin, itu aja loh. Teman saya ini orangnya itu emosian loh. Disindir dikit dianya langsung duet naik, disindir dikit dianya tuh naik. Otomatis kan kita kalau ngadepin orang yang kayak gitu kan perlu kesabaran tuh Om ya. Iya. Kalau nggak sabar ya hitungannya kan ke bawah arus dia, jadi kan ya akhirnya benturan. Nah itu caranya biar nggak benturan kayak orang-orang seperti itu. Apalagi kan kalau seandainya mohon maaf ya Om, kan banyak orang yang memiliki kayak cekelan atau apa kan, dianya kan kalau udah mempunyai pangkat tinggi di suatu pekerjaan itu kan biasanya dia kan
memiliki suatu bacaan atau amalan. Nah itu kita itu kadangan itu kayak nggak berani berkutik loh di depan dia gitu. Nah ngadepin kayak orang seperti itu gimana kalau menurut sampean? Sebelum saya menjawab ya, Yeah. Om Selamat kopi, Om Selamat. Sama lepek. Ini kan santai loh. Santai, ya bener santai. Ini kan santai loh. Bukan rasa misteri ya ini. Yeah. Sak wadai Om. Kan tinggal sedikit loh. Yo, jadi ini kan santai ya guys. Jadi kita tetap santai meskipun ini bukan lepek saya, yo tidak apa-apa. Anggap saja ini lepek saya. Jadi intinya adalah menahan amarah atau menahan amarah ya tadi ya poinnya ya. Iya. Jadi biar kita santai kan di YouTube bebas tau mau rokokan enggak apa-apa tau Om Selamat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita tetap. Kemarin ada yang komen loh di YouTube kita loh. Kalau niatnya enggak rokokan ya enggak usah disumet. Terus gini toh niatnya rokokan Mas. Masa saya mau klarifikasi ya. Namanya siapa? Cek Gen iku seneng disebutkan di sini. Kelingan orang? Oh enggak. Oh enggak kelingan ya. Saya mau klarifikasi ya di sini. Bukan saya nggak mau rokokan atau nggak mau nyumet. Saya pas syuting di situ, rokoknya udah saya hidupin toh. Pas mulai syuting kan rokok saya hidupin. Koreknya nggak ada di sini. Pas ngomong rokoknya mati, mau nyalain juga nggak ada korek di sini. Terus koreknya dibawa temen-temen. Jadi rokok yang saya bawa kayak gini aja. Ya klarifikasinya seperti itu, bukan saya nggak mau rokok, tapi koreknya nggak ada, gitu loh. Jadi gini. Jadi anggap saja ada dua penyebab. Penyebabnya anggap saja. Jadi orang itu terkadang itu merasa takut atau merasa deg-degan ketika berbicara dengan seseorang. Intinya kita ini harus berpikiran positif, wis ndak usah orang itu punya amalan apa, bacaan apa, wis ndak usah berburuk sangka, wis anggap saja orang itu baik, sing jelek adalah saya, gitu aja. Jadi kenapa kita ini merasa ketakutan atau biasanya di jantung atau hati kita ini berdebar-debar ketika mendengar si fulan ini berbicara. Bener. Ini ada dua penyebab. Kemungkinan pertama bisa terjadi kita ini memiliki kesalahan terhadap orang tersebut. Ya, sehingga kita ini merasa was-was atau merasa ketakutan kepada orang tersebut sama si fulan ini tadi. Ada juga penyebab kedua, memang si fulan ini iri dengan karir sampean, katakanlah seperti itu. Bukan saya, tapi teman saya. Iya. Anggap saja teman sampean. Ya, iri dengan karir teman sampean. Akhirnya orang itu memiliki amalan khusus atau memang orang itu merasa bahwa sampean ini pesaing atau orang yang tidak tidak bisa menyegani si fulan. Akhirnya si fulan ini mencari spiritual supaya dia ini memiliki wibawa atau aura tertentu. Dan harusnya kalau memiliki amalan tertentu itu bagusnya tidak menyebutkan untuk siapa. Jadi misalkan saya menyebutkan pujo pajapu telek asu supaya si Rizky tunduk karo aku misalkan. Jadi Rizky ini anggap saja adalah teman saya, jadi saya pelakunya. Pujo pajapu telek asu supaya Rizky tunduk dengan saya, tunduk mbak aku, dalam artian nurut sama saya. Jadi harusnya tidak menyebutkan nama si fulannya, tapi pujo pajapu setiap orang tunduk dengan saya atau hormat dengan saya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau orang menyebutkan nama, akhirnya si fulan ini merasa jantungnya ini kok berdebar-debar ketika mendengar suara orang tersebut. Jadi
Bisa jadi memang karena si fulan ini memiliki amalan tertentu memang. Yang merasa tersaingi atau merasa kurang dihargai dengan jasa-jasa dia, akhirnya orang putus asa atau gimana saya tidak tahu, karena semua itu kan tergantung niat ya. Semua bacaan itu sebetulnya baik, tergantung niat dan kegunaannya. Jadi niatnya untuk apa, digunakan untuk apa, itu yang menjadi buruk sebetulnya. Dan itu biasanya untuk menghilangkan kan. Pertanyaannya kan bagaimana cara menghilangkan? Pertama itu kita harus sesering mungkin menyapa dia. Jadi orang itu biasanya kalau disapa lebih dulu itu lebih merasa dihargai atau lebih merasa dihormati. Jika itu tidak bisa kita membaca doa. Jadi anggap saja kita ini kena guna-guna. Anggap saja misalkan kalau saya menyukai dengan lawan jenis sehingga saya ini memelet. Intinya kena guna-guna lah. Jadi kena guna-guna itu bisa kita hilangkan dengan kita melakukan sholat malam. Dan itu biasanya kan kalau kita memang kerasa seperti itu dan memang tidak beres, waktu munajat itu lebih bagusnya kita juga tidak menyebutkan si fulan. Karena apa? Kalau kita menyebutkan si fulan, dikhawatirkan bahwa ini sebetulnya hanya prasangka saya. Jadi misalkan saya melet seseorang yang saya pelet ini kan nggak tahu pasti bahwa saya melet dia. Bisa jadi itu hanya perasaan dia bahwa saya ini melet dia. Jadi lebih bagusnya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan bacaannya doa itu apa? Bacaannya doa itu banyak. Untuk memudahkan permasalahan itu biasanya ada yang membaca doa. Jadi misalkan, ya Allah, saya ini merasa tidak nyaman karena setiap saya ketemu si fulan, jantung saya ini merasa berdebar, atau seakan-akan saya ini memiliki ketakutan tersendiri dengan si fulan itu. Ya Allah, saya mengamalkan doa ini untuk melepaskan atau menghilangkan kegundahan yang saya alami saat ini. Ya Allah, ya Allah, intinya semua yang terjadi di dunia ini adalah karena ridho Panjenengan. Karena ya apa yang saya jalani saat ini adalah kehendak dari jenengan, dari Gusti Allah. Jadi bacaan doa ini bisa disebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak mungkin. Dan ini syaratnya tidak boleh dihitung ya guys, harus sebanyak mungkin, seingat mungkin. Atau jadi misalkan kita waktu munajat 1 jam, ya harus dibaca 1 jam atau semampu kita. Biasanya nanti besoknya kalau kita sudah mengamalkan itu, jadi Gusti Allah ini lebih tahu gitu loh akar permasalahannya sampean. Gusti Allah jangan lebih tahu, jangan sekali-kali ngatur Gusti Allah. Jadi banyak orang menjas, jadi Gusti Allah saya minta ini, jangan diatur Gusti Allah kok diatur gitu loh. Nggak boleh ngatur Gusti Allah, ngatur kiai, ngatur habib yang nggak boleh kok, ngatur ulama yang nggak boleh kok mau ngatur Gusti Allah. Cuma dengan mengamalkan amalan itu ambek berharapnya mengatur Gusti Allah. Yes, yang penting permasalahan ini sampai diangkat ke Gusti Allah. Apapun jalan keluarnya nanti itu terserah Gusti Allah. Sampai ini wis bagiannya manut aja, samina wa atokna aja, manut sendiko dawuh Gusti Allah gitu tok aja. Kula makhluk ciptaan Panjenengan ya Allah. Ya Allah, saya ini adalah makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Ngono tok ae. Perkara Gusti Allah yang ngakoni sampean tangga iku wis itu apa iku urusannya Gusti Allah. Jadi urusan saya katakanlah yang penting ini pribadi. Akui dulu bahwa semua ini keagungannya Gusti Allah. Semua ini adalah kehendak Gusti Allah. Jadi wis kita ini jangan sekali-kali ngatur wis jalan keluarnya gimana, wis manut Gusti Allah aja. Dan insya Allah selama kita mengamalkan itu biasanya
biasanya maksimal 3 hari itu sudah tidak merasakan seperti itu. Dan hari ketiga biasanya ya, dan ketika kita kalau misalkan si fulan ini menggunakan guna-guna atau membacakan doa tertentu untuk saya, katakanlah, ini ketika orang tersebut ini saya sapa, mulutnya sama tangannya atau seluruh badannya itu akan bergetar hebat. Tapi jangan sekali-kali menyebutkan ya Allah saya diguna-guna oleh si fulan dan fulan, itu tidak boleh. Berarti intinya nggak boleh penyakit wadul. Iya, dan tidak boleh bahwa misalkan seandainya sampean ini tahu bahwa sing sampean alami ini adalah kerjaan si fulan, katakanlah sampean anggap saja saya ini nyantet sampean jangan sekali-kali minta sama Gusti Allah untuk mengembalikan santet sampean itu ke si pelaku. Karena apa? Karena kita jika melakukan hal seperti itu, tidak ada bedanya sampean yang berdoa sama Gusti Allah, saya yang menyantet menggunakan jin, sampean ini tidak ada bedanya. Karena doa itu juga memiliki asrar, memiliki kekuatan magis tersendiri, memiliki kekuatan tersembunyi. Dan dari doa itu wujudnya bisa macam-macam. Dalam artian gini, ya Allah, angkat penyakit saya ini adalah diguna-guna si fulan, ya Allah, sampean kembalikan. Maka dari doanya ini akan berwujud kodam atau berwujud jin, dikembalikan ke saya, katakan. Jadi apa bedanya sampean yang nyantet saya sampai saya yang nyantet sampean? Nggak ada bedanya. Jadi penyakit itu dikembalikan sama Gusti Allah, kesembuhan pasti juga dari Gusti Allah. Cuman perantaranya itu kan banyak. Bentar, dari omongan tadi ya, kayak kita doa terus akan naik dan berwujud kodam, ya toh, bener. Anggap saja seperti itu. Terus sejatinya kodam berarti dari doa-doa yang kita keluarkan, seandainya kita memiliki tujuan tertentu, kita doa terus dan akhirnya berwujud kodam atau kekuatan yang kita tujukan ke itu. Bisa jadi kayak gitu nggak perwujudannya? Bisa jadi. Kalau jadi tergantung sampean. Jadi misalkan sampean mengamalkan la haula wala quwata illa billah alil azim. Intinya kan bahwa tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun kecuali dari Gusti Allah. Intinya kan dari doa itu seperti itu. Jadi tergantung doa itu mau sampean gunakan untuk apa. Okay. Ketika sampean gunakan untuk sesuatu yang baik, maka perwujudan doa itu ya juga baik. Semisal kita pengen punya ilmu kekebalan, terus kamu baca doa ini terus, berarti doa itu berwujud energi atau kodam yang akan melindungi diri kita kalau kita kena benda tajam itu. Berarti sistem kerjanya seperti itu. Jadi bukan kulit kita yang tebal, tapi memang di situ ada tirai yang membatasi antara benda tajam dengan kulit. Mungkin nggak ya, pas kita jalan tengah malam terus motor ini kehabisan bensin ya, kita udah doa terus ngapain, tiba-tiba motor ini bisa nyala lagi. Kemungkinan bisa nggak seperti itu? Sangat mungkin. Padahal di logika kan loh, mesin hidup harus ada bahan bakarnya. Iya, sangat mungkin. Wow. Sangat mungkin, karena saya punya temen yo. Ini kisah nyata, ini saya punya temen. Kisah nyata, beneran kisah nyata ini. Saya ini punya temen. Temen saya ini adalah seorang santri di pondok dan dia juga pondok thariqat, tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena orang yang melakukan thariqat itu kan
ibaratnya tersembunyi. Kalau saya menceritakan dengan detail, ibaratnya ya saya mengganggu perjalanannya dia, mengganggu tirakatnya si Fulan katanya. Teman saya ini suatu ketika ngajak saya ke pondok, terus menyampaikan di perjalanan, bensinku ini kemungkinan habis nih, nanti nggak cukup untuk pulang. Pondoknya itu PP pulang pergi itu kurang lebih antara 60 sampai 65 kiloan, kurang lebih pokoknya di atas 60 kilo. Kalau dari Maps itu sekitar 33 kilo setengah dari Maps, tapi kalau sampai ke titiknya kan pasti ada selisih di situ. Jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa itu katakanlah 67 atau 63, saya tidak bisa. Jadi temen saya ini bensinnya ini cuma tinggal satu strip kedip-kedip, karena saya diajak ya, saya anggap teman saya ini memiliki uang. Ketika perjalanan mau sampai di lokasi ngajinya, dia tanya ke saya, bawa duit? Enggak, aku enggak bawa duit, enggak punya duit. Sampai ya orang duit nggak punya duit. Terus ini tuh orang ngopi, saya bilang enggak ngopi lah, yes, iku ae cangkruan tok ae mbek ngaji. Akhirnya sampai di sana teman saya bilang, iki nanti lek macet dorong wong loro nggak apa-apa ya, wis nggak apa-apa, jalannya lek memang keadaannya seperti ini mau gimana lagi. Dan anehnya bensin yang satu strip jaraknya itu sekitar 60 kilo, harusnya bensin itu habis. Itu nggak habis ya? Kenyataannya ketika diisi ya sepeda motor, anggaplah sepeda motor itu Scoopy, ketika diisi waktu itu BBM sudah naik yo, itu cuma 25.000. Ketika besoknya diisi itu berangkat kerja kan sama saya, ngampirin saya, ketika diisi itu cuma 25.000. Anggaplah Scoopy itu apa itu namanya, 4 liter kapasitasnya. Sampai ke 4 liter. 4 liter kapasitas Scoopy itu 4 liter. Anggap sajalah 4 liter ya. Berarti kalau misalkan 25.000 dengan BBM yang sudah naik sekarang, BBM sekarang berapa? 10 ribu, berarti kan cuma 2 liter setengah. Strip bensin yang habis, yang seharusnya habis, itu tuh diisi cuma muat 2 liter setengah sudah full. Artinya apa? Di perjalanan PP ini tadi, di dalam tangki ini masih ada banyak bensinnya. Nah, terus misalkan apakah ini speedometernya, oh ini error gini. Saya juga sudah memastikan ke teman saya. Ini kemarin tak isi full, saya perjalanan kerja sampai sampean durung tak isi. Motor ya wis tak pakai tapi belum tak isi. Nggak tahu kenapa kok saya ngisi ini cuma 25 liter, 25.000 kok wis penuh. Di logika lo nggak nutut lo. Nggak bisa. Yang anehnya lagi sama teman saya juga itu. Ini ingatnya waktu perjalanan ya guys. Jadi pulang dari pondok, kita ini jalan seperti biasa. Waktu itu juga sama, kita ini kehabisan uang. Bukan kehabisan uang sih, memang nggak punya. Nggak bawa uang. Bukan nggak bawa uang, wis nggak punya. Ojo jujur loh. Saya wis memang nggak punya. Nggak bawa uang gitu loh. Nggak punya, bukan nggak bawa, nggak punya. Nggak punya. Nggak punya uang. Lu beneran nggak punya uang. Waktu perjalanan ke pondok yang sama, waktu perjalanan itu berangkat itu tidak ada masalah. Ketika pulang harusnya bensin ini juga udah habis. Pas di tengah-tengah perjalanan kurang lebih 15 km, kita berdua ini baru sadar bahwa kontak itu belum dinyala, masih kondisi off, sepeda motor bisa jalan, lampu bisa nyala. Beneran, ini kisah nyata beneran dari teman saya. Dan saya juga
kebetulan ngalami digonceng sama teman saya. Iya. Gede ya itu tadi ya? Iya. Besar sekali. Aneh, kondisi kontaknya masih off. Saya tahu nih waktu berhenti di lampu merah Mojokerto. Kok bisa ya? Mau pulang nih, kan kalau apa itu idling stopnya on ya, itu kan matic itu mati sendiri. Mati sendiri, kita ini baru sadar bahwa ternyata kunci ini kondisi off. Kebetulan saya itu yang di depan pakai sepeda motor teman saya itu kondisi off, mati. Kok bisa? Idling stop tak gas ini, loh kok enggak nyala, sepedanya macet. Teman saya bilang, loh iki loh kondisi off sepeda motor ya apa bisa jalan. Memang kalau ngebahas masalah itu memang di luar logika kita sih. Nah, sekarang kan 1 liter umumnya kalau untuk motor ya, kalau dibuat kecepatan antara 60-80 itu enggak sampai 30 kilo. Iya. 25 kiloan. Bisa 30 kilo tapi ya 40, 30, 40. Nah ini loh lebih dari 30 kilo. Ya toh? Lah, itu tuh masih ibaratnya masih masuk akal. Ya enggak masuk akal, motor kondisi off, lampu bisa nyala semua. Nah, Loh iya, lampu nyala. ayo yang nonton mekanik silakan komen kok bisa nih ya. Lampu kondisi nyala. Ketika berhenti di lampu merah saya gas ini, teman saya apa iku nonyo kepala saya. Iku lho kuncine. Mbok pateni ya apa bisa iku jalan. Setelah itu jalan sampai di rumah kira-kira 50 sampai 30 meter mau sampai rumah. Motor itu mati. Kehabisan bensin. Wah enggak nurut kalau di logika kan. Lu di logika enggak masuk. Tapi ini kisah nyata beneran. 2 kisah itu kisah nyata. Saya menjamin kebenaran dari kisahnya. Oke, balik lagi ke yang tadi Om. Berarti intinya kita harus sabar Om, kayak ngadepi orang-orang yang seperti itu. Ya harus sabar. Jadi intinya harus mupuk hati kita biar rasa sabar yang ada di dalam hati kita itu nggak sampai hilang, ketutup oleh amarah sama nafsu tadi. Nah, cara untuk mengebesarin rasa sabar ini Om, kalau saya sharing-sharing ya sama teman-teman itu, kita harus bisa ngempet babakan hawa songo. Kalau bahasa Jawanya kan teman-teman saya kan bapak-bapak kan, bapak-bapak banyak kalau nongkrong di warung kopi kan biasanya kan saya kadang-kadang ya cerita-cerita seperti itu. Terus nek wong zaman dahulu Mas iku sabare wong-wong iku wis duduk sabare koyo wong-wong saiki. Lho carane ya nopo Pak kok iso saged sabare koyo ngono iku. Ya carane sampean kudu iso mepek babakan hawa songo. Nah Om, sing kepengin tak takon babakan hawa songo sing dimaksud petuah wong Jawa iki apa to? Babakan iku apa? Babakan iku jembatan nek aku ngarani nek cara aku ngarani lho. Babakan iku kok jembatan. Hawa songo. Hawa Intinya gini. Apa tuh? Sampe jelasno. Enggak usah saya jelaskan secara detail ya. Ya ringkasan. Ringkasnya itu adalah intinya semua itu kita harus mengajarkan kita ini bersyukur, mengajarkan kita ini ikhlas, mengajarkan kita ini untuk selalu bersabar. Jadi jangan sampai mulut kita ini kita gunakan bicara untuk bicara yang kotor, yang tidak pantas. Jangan sampai nafas kita ini kita gunakan nafas menghirup oksigen di alam semesta ini dari ciptaan Gusti Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, yang tidak pantas, bukan yang
seharusnya tidak kita lihat, tapi yang tidak pantas kita lihat. Jangan sampai telinga ini mendengar sesuatu yang tidak baik. Jadi kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Intinya di situ. Kalau ke bawah ini nanti rotok ibat lagi. Masih ada 2 lubang soalnya di bawah. Berarti babakan Hawa Songo ini yang dimaksud adalah panca indera kita. Apa bukan? Bukan, tapi sekarang kalau misalkan panca indera, apakah jenis alat vital termasuk panca indera? Apakah lubang anus termasuk panca indera? bukan. Berarti intinya yang ada di tubuh kita ini disebut babakan Hawa Songo gitu. Bukan juga. Itu kan lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Oh ya, paham, mulai paham. Oh iya benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang 8, 9. Ya, benar. Ya, berarti mulai paham ya Om, babakan Hawa Songo. Terus yang sampai jelaskan tadi kan mulut ini jangan sampai ada kayak semacam kemasukan kotoran. Maksudnya kotoran itu bukan kita makan tapi ngomong yang jelek-jelek gitu ya Om ya. Terus termasuk makan juga. Makan. Iya. Oh iya benar, makan. Terus lubang hidung ini jangan sampai kita menghirup apa itu namanya? Apa Om tadi Om? Yang jelek-jelek itu menghirup gimana sih Om maksudnya? Ya kurang lebih gini. Kita ini intinya harus selalu berpikir positif gitu aja. Tapi semisal nih Om, mau nak contoh. Rondo wayu liwat wangi soe ambu irung suwet wah wangi nih wes pikiran melayang. Itu termasuk apa ndak ngempet kayak punya angan-angan wih wayu wih wangi termasuk Terus mata kita kan di jalan yuk jalan terus ada cewek-cewek cabe-cabean bukan cabai beneran ya, enggak pakai busana yang sangat minim, otomatis nggak dilihat ya kelihat ya nggak dilihat, gitu tuh. Tinggal kitanya aja tuh Om ya, bener kan? Nah, kalau pertama itu rezeki. Nah, iya, kalau nggak disengaja. Kalau ini, misalkan kita melihatin, perempuan cantik, ini rezeki. Tapi kalau kita memastikan lagi ini yang nggak boleh, gitu loh. Oh, kelebatan shirt, oh ya, gitu. Ya wes, shirt, ya. Rezeki. Nah, itu kan yang nggak boleh. Terus lanjut ke telinga. Kita nih udah diem nih Om, diem santai. Tiba-tiba ada orang yang ngomong ngegosip, akhirnya kan kita dengerin, akhirnya kebawa. Berarti intinya kita harus ngejaga hati kita. Apa yang didengerin oleh telinga kita sama hati kita nggak boleh ikut ke bawah. Iya. Oke. Terus yang dua bawah ini masalahnya. Kalau yang depan sih kemungkinan teman-teman juga udah paham lah. Kalau melakukan sesuatu hal yang nggak dibolehin itu ya pasti ya udah tahu salah besar lah. Yang belakang Om. Yang belakang itu ada simbol untuk apa ya? Ibaratnya sesuatu yang buruk. Jadi gini, sekaya apapun sampean ya, dengan beli makanan semahal apapun sampean, ketika sampai di perut dan ketika keluar itu tetap wujudnya adalah kotoran. Jadi makan seenak apapun sampean, tetap keluarnya itu tetap kotoran. Tidak mungkin itu keluar berlian. Kalaupun emas paling warnanya tok kuning, tapi baunya ya tetap kotoran. Nah, ada yang janggal nih Om. Kayak orang nih Om, kan di kita kan banyak nih kesenian Om. Ya,
Karena ada atraksi kayak makan beling lah, makan genteng lah, makan kaca lah, itu keluarnya tetap berwujud seperti itu atau beling genteng. Ya Allah, maaf ya sepurane, bukannya saya mau itu, cuma kan ini kan angen-angen saya aja. Kalau nanti ke depannya video ini jadi kontroversi ya saya mohon maaf, kan ini cuma rasa ingin tahu saya saja. Jadi gini, di Mojokerto ini kan banyak kesenian namanya bantengan. Bantengan itu gimana ya saya menjelaskan ya, gimana Om Slamet bantengan itu Om Slamet? Karena orang nasional itu enggak tahu bantengan gitu, anggaplah kesenian budaya ya. Kesenian budaya Ya, yang di situ kan memang terjadi makan kaca, makan beling, atraksi. Saya punya teman di daerah Jatirejo sana, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dia ini pelaku spiritual dan juga menjadi anggota di bantengan tersebut. Ketika kerasukan ya wis, kerasukan beneran. Mereka memang dimasukin kodam untuk kerasukan. Berarti kerasukan loh. Memang kerasukan. Terus saya tanya ke teman saya, bedanya kerasukan beneran apa enggak apa? Lek kerasukan beneran, Pak Atmoko itu mbok kasih makanan busuk pun dimakan. Karena memang enggak sadar. Tapi kalau enggak kerasukan dikasih ayam mentah itu enggak berani makan. Cuma dikunyah-kunyah tok dilepas. Ada yang orang itu memiliki ilmu kebal, kayak seakan-akan makan kaca, makan genteng gitu. Tapi ada yang hanya dikunyah tok, enggak sampai ditelen. Jadi koyok apa iku namanya, kesaktiannya ini hanya sampai di mulut tok. Setelah itu ya wis, makan paku itu kayak seakan-akan dikunyah. Tapi ternyata cuma ditelan. Enggak ditelan, cuma dikunyah tok. Lalu saya tanya ke teman saya, terus untuk yang kayak makan beling itu gimana? Teman saya itu apa sih yang disampaikan teman saya? Itu katanya ya dimakan, ya ditelan. Terus triknya gimana? Triknya harus sering dikunyah, harus halus dulu. Tidak boleh wujud kasar itu ditelan. Dari penuturan teman saya itu. Berarti secara medis ada penjelasannya. Mungkin kalau logikanya kan gini. Mungkin kalau ada yang besar-besar takutnya melukai di jaringan tubuh atau gimana. Tapi dari berdasarkan teman saya, memang sebelum melakukan itu ternyata waktu pas kondisi sadar itu ada latihan khusus. Berarti nggak langsung tiba-tiba kesurupan makan ini itu enggak. Ada latihan khusus untuk menguatkan rahang-rahangnya. Ada makan sesuatu itu enggak boleh ditelan, enggak boleh dikunyah, harus langsung ditelan. Dan itu koyok ada ritual khusus dan ada puasa khusus untuk mengkondisikan pencernaan. Jadi ketika makan biji, keluarnya ketika masih biji itu harapannya seperti itu. Jadi enggak boleh ketika makan biji keluar, bijinya enggak keluar, itu katanya gagal. Jadi memang di sini tuh harus dilatih yang keras-keras dulu katanya. Terus maha besar Tuhan Om nek ngono. Banyak sekali ilmu. Padahal dia sendiri pelakunya. Enggak tahu, enggak pernah. Maha besar ini. Ya iyalah, wong kamu pelaku spiritual. Enggak, gini Om, kayak semacam nih contoh ya Om ya. Ada nih ibu hamil, yang satu orangnya berkecukupan, yang satu orangnya ya pas-pasan. Sama-sama makan, sama-sama dapat nutrisi untuk janinnya. Tapi perbedaannya kan porsinya saja sih Om. Tapi keluarnya ya tetap utuh sempurna. Hasilnya juga sama.
Kan Tuhan Iya. kan udah nyukupin. Yang cukup ini ya udah cukup, yang pas-pasan ini ya dicukupin biar cukup. Iya. Yo pasti tetap ada perbedaan nih, secara medis itu pasti ada perbedaan. Kayak semacam tadi, kayak orang kesenian tadi ya, kayak makan beling, kayak makan kaca atau apa kan, itu kan udah dapat intinya kayak ilmunya, biar di tubuh ini bisa diolah. Iya, lek sampean ora belajar dulu ya nanti di ruang sembuh ada kaca nusuk jantung, ada paku nusuk apa itu lambungnya bocor, zat asamnya keluar. Gimana nanti? Opnam terus koit. Wah, Om. Sebenarnya ada satu pertanyaan nih, Om. Lanjut agak, Om. Gak apa-apa. Lanjut. Om selamat ditakoki. Om selamat. Satu Hah? pertanyaan Ya, satu pertanyaan lagi ya. Kadang nih banyak orang nih, Om, yang kurang bersyukur atas kehidupannya di dunia ini. Padahal banyak orang yang bilang hidup di dunia ini sangat enak loh. Tinggal kamu menikmati fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal cara kamu aja gimana memakai fasilitas ini. Nah, kebanyakan orang kan belum tahu fasilitas ini seperti apa sih. Nah, terus kayak ada orang yang kurang berkecukupan terus ngeluh aja gitu. Kehidupanku kok seperti ini sih, kok nggak kayak Contohnya si sampean. Nggak. Ojo aku temenku. Iya, temannya sampean. Lalu kehidupan kok seperti ini, nggak kayak seperti si A, si B yang berkecukupan. Terus aku kok harus kayak gini kehidupanku. Nah, untuk nyadarin orang seperti itu loh, itu kan agak gimana, agak sulit loh. Harus bisa nata hatinya sendiri tuh. Nah, nata hati itu diawalinya itu sebenarnya dari apa sih? Apa dari babakan Songo tadi? Bisa. Selain itu, Jadi gini. Ada, ini saya menceritakan sebuah kisah yuk. Intinya sih sama, cuman kisahnya beda. Ada salah satu sahabat Nabi dulu itu. Sahabat Nabi ini cerita ke temennya, saya bermimpi ketemu si Fulan, padahal si Fulan ini sudah meninggal. Terus si Fulan saya tanya, di mana kamu sekarang? Saya sekarang bersama syuhada atau sahabat Nabi lainnya yang gugur di medan peperangan dan diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada sahabat lagi bermimpi, saya ketemu sama si Fulan, bermimpi ketemu si Fulan padahal si Fulan sudah meninggal. Lalu saya tanya, si Fulan ini saya bertemu dengan si Fulan di kondisi Fulan ini memakai jubah, bukan jubah sih, lebih tepatnya pakaian yang mewah lah, pakaian yang bagus. Lalu si Fulan ini tanya, kain kafanmu mana yang engkau pakai ketika engkau meninggal? Si Fulan ini menyampaikan, sejujurnya kain kafanku dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikat dan dibawa ke Iliyin, lalu aku dipakaikan dengan gaun sutra. Lalu temennya ini tanya, amalan apa yang engkau jalankan, hai Fulan? Orang tersebut menyampaikan, aku selalu sholat malam. Yang satunya tadi, oh ya belum saya ceritakan ya, yang satunya tadi ditanyain, amalan apa yang engkau amalkan, ya Fulan? Yang mimpi pertama tadi itu dia menyampaikan bahwa saya sering-sering istighfar. Intinya apa? Dengan misalkan
istighfar, dengan sholat malam ini sama-sama diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Lalu kembali lagi ke topik yang tadi, untuk sabar itu menjalankannya dimulai dari mana? Sabar itu dimulai dari hati. Jadi kita mantapkan hati kita bahwa semua yang ada di dunia ini, semua fasilitas yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar, sehelai daun jatuh ke bumi itu karena ridho, kehendak dari Gusti Allah. Jadi jika Gusti Allah tidak menghendaki daun itu jatuh ke bumi atau terlepas dari rantingnya, daun tersebut tidak bakalan jatuh. Contoh, ketika daun pohon ditiup angin yang besar, maka tidak semua daun itu gugur. Artinya apa? Sabar itu harus dimulai dari hati. Jadi kalau kata Hujatul Syekh Imam Al-Ghazali itu menyampaikan jadi kurang lebihnya seperti ini. Jika kita tidak menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafas nufus kita ini bagaikan seekor anjing, bagaikan seekor binatang. Jadi hidupkan dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita. Cara kita menghidupkan, membersihkan hati kita dengan cara apa? Sebut asma Allah dengan sesuai kesukaan sampean. Misalkan aku suka menyebutkan Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, lu silakan. Aku menyebutkan Allah Akbar, ya enggak apa-apa. Saya menyebutkan la ilaha illallah itu juga lebih bagus. Jadi kita harus selalu sadar bahwa hati kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyadari itu, maka secara tidak sadar kesabaran kita ini akan bertambah. Karena apa? Karena di dalam hati kita ini hidup, hidup dengan asma-asma Allah. Maka ketika kita emosi, katakanlah kita emosi, kita dicaci maki orang atau kita dibenturkan dengan suatu keadaan, wong kita sering menyebut asma Gusti Allah, rasa emosi itu kan akan terkendali. Misalkan tidak terkendali gimana? Ya kita wudhu. Setelah wudhu, memang nggak mau sholat, misalkan wah aku malas sholat apa gini, wah aku sholat gini misalkan nggak sabar, wudhu tok, kamu wudhu aja sampai ingat Gusti Allah. Misalkan memang teman-teman mau belajar yang lebih bagus, lebih baik, diiringi dengan sholat. Maka rasa emosi itu akan terkendalikan, sehingga yang muncul adalah rasa sabar, rasa ikhlas. Wah, tidak diteruskan bisa 2 jam 3 jam durasi. Memorinya lagi. Sebenarnya banyak teman-teman yang pengen saya ceritain atau pengen saya ngebahas sama Mbah Atmoko. Tapi ya mungkin di kesempatan lain waktu aja kita akan nyambung lagi di video selanjutnya ya, karena juga durasinya juga udah panjang banget. Kalau saya lanjutin ya mungkin hampir 2 jam 3 jam nih. Kasihan Mbah kalau udah malam-malam gini, udah waktunya untuk istirahat juga Mbah ini. Soalnya besok juga terima pasien. Ngawur. Nguli guys. Nguli.
Waduh, kuarentang. Ya mungkin itu aja ya video dari Rasa Misteri, dan jangan lupa ya dukung terus channelnya Rasa Misteri dengan cara subscribe channelnya Rasa Misteri dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru video dari kita. Oke, ditunggu aja ya video part 2 nya untuk ngebahas tentang kesabaran diri. Oke, sekian dulu video dari kita, sampai jumpa di next video selanjutnya.